Setelah sarapan Julie pun pamit kepada Sisi untuk berangkat kerja. Ia tadinya ingin membawa Sisi untuk honeymoon namun kata dokter tidak dianjurkan untuk Sisi bisa berpergian jauh karena kondisi kehamilannya yang lemah. Aku pergi dulu, kamu baik garis bawah baik di rumah jangan coba garis bawah coba untuk kabur lagi dariku, ucap Julie. Ia mengecup kening Sisi lalu berlalu dengan mobilnya. Setelah perbincangan tadi pagi, Sisi ingin mencoba membuka hatinya untuk Julie. Mau bagaimanapun ia juga tidak ingin mempermainkan pernikahan ini apalagi keberadaan anak yang mengharuskan dirinya untuk membuka hati. Mudah garis bawah mudahan aku tidak akan kecewa lagi, batin Sisi. Ia pun masuk ke dalam rumah. Ia sangat ingin menghubungi kedua sahabatnya namun Julie masih tidak membiarkan dirinya untuk memegang handphone. Di kantor, Julie baru masuk ke kantor ia melihat handphonenya yang banyak sekali pesan dan juga panggilan, untuk apa dia menghubungi aku lagi, Julie menaruh kembali handphonenya ke dalam saku celananya. Hai pengantin baru, sapa David kepada Julie yang baru masuk ke ruangan Devan. Julie tersenyum lalu menjatuhkan tubuhnya di sofa, selamat ya untukmu, maaf kami tidak bisa datang, ucap Devan yang sudah duduk di sofa. Terima kasih ya, aku juga minta maaf karena kondisi pernikahan kami yang disembunyikan dari kedua istri kalian, aku sangat bersalah, ucap Julie. Sudah kami tidak apa garis bawah apa, yang penting kebahagiaan kalian, ucap Devan. Mereka pun melanjutkan dengan kerjaan mereka masing-masing sedangkan Julie ia harus menemui klien di sebuah restoran. Kali ini ia harus pergi sendiri karena David harus pergi ke luar kota. Selamat siang maaf menunggu lama, ucap Julie kepada lelaki paruh baya. Setelah 1 jam, akhirnya selesai juga Julie tidak langsung pergi ia memesan makan untuk dikirim ke rumahnya. Sisi pasti menyukai makan ini. Istriku, aku memesankan makanan untukmu, dimakan ya karena aku juga sedang memakannya, selamat makan ya love you. Julie tersenyum ia tidak menyangka akan menikahi Sisi dan sebentar lagi akan mempunyai anak. Julie melanjutkan makannya tiba-tiba ada seorang wanita yang menghampiri dirinya. Wanita itu langsung duduk di samping Julie, apa kabar? Petik 2. Julie masih asik dengan makanannya, kelihatannya. Aku merindukanmu, aku minta maaf karena waktu itu aku memutuskan untuk menikah dengannya daripada denganmu. Tapi asal kamu tahu di hatiku hanya ada kamu, ucap wanita itu tiba-tiba. Tapi sayangnya, kamu hanya masa lalu, dan aku sudah mempunyai masa depan, tidak perlu kamu pikirkan atau merasa bersalah aku sudah memaafkanmu, dan terima kasih atas kepergianmu aku mendapatkan penggantinya yang berlipat-lipat lebih darimu, ucap Julie sinis. Tidak, kamu pasti bohong, wanita itu tidak terima dengan ucapan Julie. Alasan apa aku harus berbohong kepadamu? Tanya Julie. Aku mohon kembalilah kepadaku, aku tahu kamu masih mencintai aku, ucapnya tanpa malu, aku tahu wanita itu hanya pelampiasan kamu saja, dia pasti jala *****. Brak, Julie menggebrak meja dengan keras, Melly. Dengar ya istriku wanita baik garis bawah baik bahkan dia lebih baik daripada dirimu, kamu bukan tandingan istriku bahkan kamu tidak pantas dibandingkan dengan dirinya. Julie menggebrak meja dengan keras, Melly. Dengar ya istriku wanita baik garis bawah baik bahkan dia lebih baik daripada dirimu, kamu bukan tandingan istriku bahkan kamu tidak pantas dibandingkan dengan dirinya. Ya wanita itu adalah Melly, Melly yang baru saja ditalak oleh sang suami karena telah menghabiskan uangnya bahkan rumah milik mereka Melly gadaikan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Di kampung dia dikejar garis bawah kejar lintah darah maka dari itu ia kembali ke kota untuk menjerat Julie. Ia merasa yakin kalau Julie akan menerimanya kembali karena Julie sangat mencintai dirinya. FLASHBACK on. Julie datang ke rumah Melly untuk melamar Melly seorang diri ia memohon kepada kedua orang tua Melly agar bisa menerima dirinya menjadi menantu namun bukannya diterima Julie malah diusir dan lebih parahnya lagi Melly hanya diam sama sambil menikmati cemilan yang ada di tangannya. Laki-laki yang harus menikah dengan putriku itu harus orang kaya, lihatlah dirimu hanya seorang pesuruh Tuan Devan, bahkan kau datang kemari hanya menggunakan angkutan umum, mau ditaruh di mana mukaku ini jika harus menikahkan putriku dengan seorang pesuruh, bahkan gajimu pun tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan kita, mau dikasih makan apa anakku nanti, ucap Ibu Melly. Sudahlah Bu, jangan buang garis bawah buang tenaga, lagian Melly juga tidak akan mau menikah dengannya. Mending aku menikah dengan juragan tanah itu walaupun menjadi istri ketiga tapi hidup kita akan terjamin, ucap Melly.
Julie tidak menyangka jika wanita yang selama ini ia kenal lembut, ramah ternyata ular berbisa. Julie tersenyum kecut ketika mendengar ucapan Melly, padahal walaupun Julie hanya pesuruh dia digaji puluhan juta oleh Devan per bulannya, apalagi jika ia berhasil membereskan tugas yang diberikan Devan kepadanya, Devan tidak akan segan memberikan bonus ratusan juta kepadanya. Julie yang tadinya berjongkok di kaki ibu Melly, ia langsung berdiri. Ia melihat Melly dan juga kedua orang tuanya. Julie tersenyum kecut tanpa ada kata. Ia pergi meninggalkan rumah Melly. FLASHBACK off. Apa kau tidak ingat ketika kau mengusirku dan menghinaku di depan kedua orang tuaku? Bahkan kau asik dengan cemilanmu daripada membela diriku. Aku hanya seorang pelayan Tuan Devan, kata Julie. Jangan kau ganggu hidupku lagi, karena aku sudah bahagia dengan istri dan juga calon anakku, ucap Julie dengan tegas. Ia pun pergi meninggalkan Melly di meja itu. Melly termenung. Ia tidak menyangka kalau Julie sudah tidak mencintainya lagi. Ah sial, ini pasti gara-gara wanita itu. Awas saja akan aku rebut dia lagi, kata Melly. Melly pun menghubungi No Bintang untuk meminta pekerjaan kepada Bintang, karena gaji menjadi pengasuh di sana lumayan besar. Ia juga bisa menggoda tuannya atau ia akan bekerja keras untuk mendapatkan hati Julie lagi. Bintang yang merasa tidak punya masalah dengan Melly, ia pun menerima Melly kembali karena ia juga kebetulan sedang butuh pengasuh untuk Kesia. Selamat datang kembali Encus Melly, ucap Bintang ramah. Ah nyonya, terima kasih, jawab Melly. Bintang melihat penampilan Melly dari atas sampai bawah tampak berubah, mungkin karena sudah menikah makanya Melly merubah penampilannya. Batin Bintang tidak ingin buruk sangka. Melly yang disambut ramah oleh Bintang merasa senang, ternyata nyonyanya ini masih belum berubah, masih sama saja polos seperti waktu itu. Padahal dia sudah menjadi Nyonya Devan tapi penampilannya juga masih kampungan. Awas saja jika nanti Tuan Devan melirikku, jangan salahkan aku. Melly sangat percaya diri sekali dengan penampilannya saat ini akan membuat tuannya berpaling kepadanya. Encus, teriak Kevin kepada Melly. Aden, Melly pun berjongkok agar bisa menangkap tubuh Kevin. Encus kangen sama Aden Kevin. Kevin juga jangan sama Encus, jawab anak itu. Bintang senang kalau ternyata Kevin merindukan Encus. Melly, sudah lepasin Encusnya. Biarkan Encusnya istirahat dulu, ucap Bintang kepada Kevin. Siap Bunda, Kevin pun melepaskan pelukannya. Kamar kamu masih sama, ucap Bintang sebelum Melly bertanya. Baiknya, Melly pun pergi ke kamar yang dulu ia tempati. Aku harus balik lagi ke kamar kecil ini, malang sekali nasibku, tapi tunggu saja jika Tuan Devan sudah berpaling kepadaku. Melly pun merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur. Rumah Julie. Julie masuk ke dalam rumah dengan wajah yang kesal. Setelah pertemuannya dengan Melly, mood dia jadi hancur. Bahkan Julie tidak balik lagi ke kantor melainkan ke rumahnya. Binona, kalian di mana? Tanya Julie. Nona sedang makan yang Tuan kirim tadi di meja makan, jawab bibi itu. Julie langsung mencari keberadaan Sisi. Ia melihat Sisi sedang menikmati makanan yang dikirim oleh Julie. Apa seenak itu? Tanya Julie. Jawab Sisi singkat. Julie duduk di samping Sisi. Habiskanlah, aku sengaja memerankannya untukmu. Kenapa sudah pulang? Tanya Sisi heran. Tidak apa, garis bawah apa, hanya ingin pulang saja, jawab Julie. Tapi Sisi melihat kalau wajah Julie sedang kesal dan juga menahan amarah. Baiklah jika tidak ingin bercerita, ucap Sisi. Kamu tahu, suatu hubungan yang harmonis itu didasari dengan kejujuran. Tapi bagaimana mau harmonis jika baru mau mulai saja sudah saling menutupi, kata garis bawah, kata Sisi merasa menyendiri Julie. Julie menunduk. Maafkan aku hanya sedang lelah, jawab Julie. Sisi tidak ingin memaksa Julie untuk berkata jujur. Kalau gitu mandilah dengan air dingin agar hati dan kepalamu ikutan dingin. Julie pun menganggukkan kepalanya. Baiklah, aku akan coba saranmu untuk mandi air dingin, kata Julie. Ia pun pergi ke kamarnya untuk mandi. Benarkah dia mandi? Aku kan hanya bercanda, ucap Sisi pelan. Benar saja, Julie mandi di bawah guyuran air shower yang dingin. Entah berapa lama, karena sudah kedinginan, Julie pun menyudahi acara mandinya. Terima kasih karena sudah menyiapkan pakaianku, kata Julie yang melihat ada pakaian santai di atas tempat tidur. Itu sudah menjadi tugasku, balas Sisi. Ia langsung duduk di sofa sedangkan Julie setelah mengeringkan rambutnya ia malah masuk ke dalam selimut yang tebal. Julie merasa kedinginan. Kamu kenapa? Tanya Sisi.
Tidak apa garis bawah apa aku hanya merasa meriang saja, jawab Julie yang sudah membalut tubuhnya dengan selimut. Karena merasa aneh Sisi pun berjalan ke arah Julie. Ia meletakkan tangannya di jidat Julie. Kamu demam, ucap Sisi. Ketika Sisi ingin pergi mengambil obat tiba-tiba tangan Sisi dipegang sehingga Sisi terjatuh di tempat tidur.